Baik, pada video yang kedua pada pertemuan keempat ini, kita akan belajar menentukan median data kelompok yang disajikan dalam bentuk histogram. Kenapa saya perlu tampilkan videonya? Karena di pertemuan 3 kemarin, dari kepuasan belajarnya banyak yang mengalami kesulitan jika data disajikan dalam histogram. Padahal kuncinya, jika Anda nanti misalnya disuruh menentukan median data yang disajikan dalam bentuk kelompok, sudah bisa. Untuk menentukan dalam bentuk histogram, kuncinya hanya di mengubah histogram ini ke bentuk tabel distribusi frekuensi. Saya akan perjelas kembali. Di sini contoh, ada histogram bentuk seperti ini, Anda disuruh menentukan median datanya. Apa yang Anda harus lakukan? Untuk lebih mudah, kita ubah histogram ke tabel distribusi frekuensi. Kita lihat. Perlu Anda cermati pada interval-interval yang disajikan pada kolom nilai ini adalah dia tepi-tepi bawahnya. Ingat ya, tepi-tepi bawahnya. Sementara yang masuk ke dalam interval adalah batas-batas bawahnya atau batas atasnya. Jadi pada batang-batang ini, tepi bawah ini sudah dikurangi 0,5 dari batas bawahnya. Saya ambil contoh. Pada batang yang pertama ini menjadi interval pertama di sini, berapa saya harus memulai? Jadi 55,5 ini adalah batas bawah di sini sudah dikurangi 0,5 seperti itu. Maka untuk dari sini dia ke sini berarti Anda menambahkan ini saja dengan 0,5. Bisa ya? Kalau dari sini pindah ke sini, ini dikurangi 0,5. Tapi kalau ini sekarang dibawa ke interval, ini kita tambahkan 0,5. Maka di sini jadi 56 sampai seperti itu, mudah-mudahan bisa. 59,5 ini sudah ditambah 0,5. Berarti yang masuk di sini ini Anda kurangi 0,5. Jadi 59. Mudah-mudahan bisa. Otomatis yang di sini yang kedua, ini kan di 59,5 ini sekarang jadi batas bawah pada interval kedua. Berarti 59,5 ini ditambah 0,5, berarti di sini jadi 60 sampai yang ini dikurangi 0,5 jadi 63. Saya rasa bisa ya. Berarti yang di sini sekarang jadi berapa? 64 sampai 67. Ini jadi 68 sampai 71, 72 sampai sini 72 sampai 75. Di 75 loncat lagi 0,5, 76 sampai 79. Mudah-mudahan bisa ya. Perjelas lagi nanti. Anda silahkan ulang-ulang putar videonya biar bisa lebih dipahami. Frekuensi saya rasa bisa ya. Tinggal melihat dari ini. Saya rasa nggak ada kesulitan, tapi biasanya kesulitan anak dari sini mengubah ke interval, bingung gitu. Oke, kita lanjut frekuensi. Di sini berarti 8, 12, 20. Lihat kembali ini 16. Sorry, 16. Yang ketiga 10. Terakhir 4. Oke. 8, 20, 40, kita jumlahkan tambah 16, 56, 66, tambah 4, 70. Nah, sudah selesai sebenarnya. Kalau Anda sudah memahami video yang sebelumnya bagaimana menentukan data kelompok, saya rasa sekarang ini jadi mudah. Oke, sambil mengingat ya, biar lebih paham betul. Ini berarti ditambah FK. FK itu apa? Mulai dari sini 8, 8 tambah 12, jadi 20, 20 tambah 20, 40, 40 tambah 16, 56, 66, 66 tambah 4 jadi 70. Di sini jadinya apa? Nomor data. Ingat ya, median yang ditambahkan itu dua kolom ini. Nomor data berarti di sini 1 sampai 8, ini 9 sampai 20, 21 sampai 40, 41 sampai 56, 57 sampai 66,
Terakhir 67 sampai 70. Nah, sekarang kita lihat jumlah datanya. Oke, ini udah sama ya. Ini 70, ini 70 sudah sama. Jumlah data 70, maka letak median antara, kalau 70 bagi 2 berarti 35, antara nomor 35 dan nomor, ini nomor ya, 36. Berarti letaknya di kelas. Nah, sekarang nomor 35 dan 36 antara ini letaknya di mana? Kita ngelihatnya di nomor data. Nomor data di sini berarti 35, 36. Berarti di sini ya, 21, 22 sampai 40. Berarti 35, 36 ada di sini. Kita Oke, 21 sampai 40. Di sana dia. Berarti di kelas ketiga. Kebetulan sama dengan yang tadi, di kelas ketiga. Sudah selesai. Kita tinggal melanjutkan apa sesuai yang diminta dari MA seperti video sebelumnya. Nah, perlu saya ingatkan kembali TB. Saya tekankan ya, menentukan TB, jangan Anda lihat ini. Ini nomor data. Melihat TB di mana? Ya di intervalnya itu. Kalau TB nomor data ini tujuannya apa? Untuk memudahkan Anda menentukan letak median. Mudah-mudahan nanti tidak keliru jika menjawab soal. Oke, maka di sini TB-nya ini 64 sampai 67, berarti ini batas bawahnya 64, tepi bawah, batas bawah kurangi 0,5. 64 dikurangi 0,5 sama dengan 63,5. N, kita lihat di sini N-nya berapa? 70. FK, kembali saya ingatkan, frekuensi kumulatif sebelum kelas ini. Sebelum kelas ini, frekuensi kumulatifnya berapa? Ini dia, 20. Oke. Frekuensi kelas median, FMED, frekuensi kelas median. Di sini sekarang lihat frekuensi ini kelas mediannya, inilah frekuensinya. Biar gampang lihatnya gini, FK yang di atas, pojoknya ini FMED-nya. Oh, kebetulan sama-sama 20. 20 C, ingat menghitung C. Nih, 56 sampai 59. Jangan 59 dikurangi 6, C-nya 3, bukan ya. Dihitung dari 56, 57, 58, 59. Hitung pakai jari, ini 4. Nah, sehingga kalau ini sudah paham, tinggal memasukkan ke ini saja. Maka ini 64 dikurangi, oke, udah betul ya, tidak seperti video sebelumnya. Ini 63,5 ditambah setengah kali N-nya 70 dikurangi FK, FK-nya 20, kurung tutup dibagi MED-nya 20 dikali C-nya 4. Maka 63,5 ditambah, saya langsung ya, setengah kali 70 itu 35, 35 dikurangi 20, 15 dibagi 20 kali 4. Maka 63,5 ditambah, saya lebih mudah rasanya 15 kali 4 dulu. Ya. 15 kali 4, 60. 60 dibagi 20. Sehingga 63,5 ditambah 60 bagi 20, 3. Maka nanti jadinya 66,5. Saya rasa bisa dipahami ya. Cukup sekian video yang kedua pada pertemuan 4 ini. Jangan lupa belajar untuk persiapan di pertemuan kelima. Kita akan kita akan mengadakan ulangan harian. Walaupun semuanya kita belajar dari e-learning, mudah-mudahan video-video yang sudah saya sajikan bisa Anda pahami. Dan pada akhir pertemuan ini saya sudah siapkan assessment, tugas yang harus Anda buat dalam bentuk menulis atau bisa nanti diupload dalam bentuk PDF atau foto. Itu sebagai acuan Anda sudah paham enggak 4 kali pertemuan ini. Saya rangkum jadi satu asesmen nanti yang keempat. Itu saya kasih waktunya selama 1 minggu. Tidak harus selesai hari ini, malah itu nanti gunanya untuk persiapan ulangan ke depan. Oke, selamat belajar anak-anak.
Sekian.